Nah, Ndi, ini pertanyaan menarik lagi, Ndi. Kita di kripto udah ketemu orang, udah ngelihat orang banyak main dari modal macam-macam gitu ya, Ndi. Menurut lu, Ndi, ini non PR. Lu boleh main kripto jika lu udah punya liquid cash minimal berapa, Ndi? Kalau aku pribadi ya, kamu bisa menyisikan 100 juta itu dan itu 100 juta adalah cuma 10% dari you punya duit. Oke. Berarti 1 miliar lah. Sangat simpel, iya. Berarti lu udah punya 1 miliar liquid cash. Liquid gitu. cash. Tidak termasuk Jangan rumah. hitung mobil dan rumah, nggak mau saya. Nggak fair itu. Harus cash yang bisa lu taruh dan itu liquid. Oke. Tapi pakailah 100 juta untuk apa? Belajar. Bukan menjadi kaya raya, belum. Belajar dulu dong. Saya aja belajar 1000 hari. Mana bisa langsung kaya-kaya, nggak ada kayak gitu. Tapi pertanyaannya, waktu dulu lu mulai, lu pakai rule itu apa enggak? Aku dulu all in itu 1,1 M. Tapi ketika saya nyangkut, saya cuma ada uang 300 juta. Saya punya cash sangat berbeda dengan teman-teman. Makanya, nah ini promosi dikit bro. Makanya kisah hidup saya difilmkan. Ya semoga tahun ini bisa tayang. Ya lagi udah mau kelar syuting. Kenapa saya filmkan? Saya pengen kasih pesan ke teman-teman gitu. Semua anak muda segala macam ya, gen apapun lah. Gen alpha, gen beta gitu ya. Bahwa saya itu sebenarnya bisa ditiru adalah semangat dan spirit untuk fightingnya. Untuk mengubah nasib. Tapi toolsnya di kripto itu belum tentu. Karena saya cuma punya duit 300 juta ya, saya udah masuk ke dalam, harapan saya udah menjadi kaya raya. Kenapa? Karena selama 1000 hari saya nyangkut, saya cari tahu ini koin apa, ini koin bisa nggak ya balik lagi ya? Oh ini kemungkinan akan baik dipakai orang nih. Ini kemungkinan bakal begini begitu. Nah itu yang dilakukan. Makanya saya dulu diminta bikin MVP group tuh udah lama. Tahun 2020 November, saya udah di chat. Ada temen lah dia bilang lu bikin lah, lu selamatin gua dari apa mining ETH kan udah mau POS tuh udah nggak bisa mining tapi orang baru nawarin dia lu beli mesin gua dong gitu. Itu kayak Ponzi kan, lu beli lu mining kagak bisa, udah kagak bisa mining, habis duitnya cuman dapat mesinnya doang gitu. Gue kayak kasih tahu si Koko ini, gue bilang lu janganlah, lu kalau mau profit beli ETH-nya aja simpan, habis itu terbang lu buang. Nah ternyata beneran kejadian, makanya dia bilang lu bikin grup. Nanti lu bisa tuh banyak koneksi segala macam, ngajarin orang pinter. Orang bayarnya murah-murah, 1 juta seorang katanya. Awalnya begitu, setelah 6 bulan kemudian lahirlah MVP Group. Saya kan 6-8 bulan lah saya dibujuk terus buat bikin gituan. Nah akhirnya saya terlibat lah ngurus ke banyak orang. Awalnya saya di situ tuh enggak, saya urus saya dia sendiri lah. Udah happy banget lah. Nah itu saya punya 300 juta, saya masukin tahun 2020 meledak. Jadi tahun 2020 November balik ke ATH lagi, mission accomplished bro. I see. Karena setiap dip saya beli, setiap dip saya ikutin. I see. Jadi ketika balik 20.000, saya sama istri saya masih makan nasi goreng balap ya di belakang Tanjung Duren. Kita masih ngekos sambil ngakak-ngakak. Wah anak kos jadi miliarder gitu kan. Apalagi pas Tesla bilang dia beli Bitcoin, saya ingat banget. Dia langsung ke 28.000, tidak stop, naik lagi ke 32. Itu saya ingat setiap langkah-langkah Bitcoin. Kenapa teman-teman? Karena saya ada di dalam di saat itu. Itu menyenangkan sebenarnya, tapi ya kalau untuk sekarang mungkin strategi mainnya udah agak beda. Nggak bisa seperti itu lagi. Udah nggak bisa cuma 300 juta doang semuanya dimasukin. Sangat susah menurut saya. Kalau lu dijen parah sih, itu 300-300-nya benar-benar masukin koin semua Iya sih. Iya benar, makanya saya bilang jangan diikutin, bukan saya punya 3M ya. Nggak ada, saya cuma ada itu doang saya satu-satunya. Jadi saya udah siap, kalau saya gagal total, saya akan pulang ke Singkawang, saya jual bakmi, ya kan, saya akan lupakan semua ini, itulah. Lu bisa bikin bakmi tapi? Nggak bisa, belajar aja. Apa yang nggak bisa kalau kita pergi belajar? Benar nggak? Saya orangnya langsung tabrak bro, jadi apa yang nggak bisa kalau kita pergi belajar kan? Berani aja. Oke Ndi, nah ini yang paling penting, lu udah 3 cycle atau 4 cycle Ndi. Dari pengalaman lu yang lu lihat ya, lu ngelihat orang yang bisa made it di kripto itu yang seperti apa? Dan kesalahan paling fatal di kripto, satu yang bikin orang hancur-hancuran di kripto tuh apa nih? Oke. Yang pertama, orang bisa jadi sesuatu di kripto karena dia ada pepatah kuno lagi yang gue pakai nih. Dia knowing himself. Artinya apa? Masterinya orang ini adalah diri dia sendiri. Orang bakal bilang kamu hebat knowing others.
Oh kamu hebat, kamu tahu enemy kamu, kelemahannya apa. Tapi dia lupa dengan diri dia sendiri. Kelebihanmu apa? Kamu punya privilege apa? Kamu sepintar dan senangkap apa di dunia tech? Kamu harus mengerti dirimu sendiri. Kalau saya dulu sudah mengerti. Oh ini ya gue ya. Pantas gue kuliah kepake gitu. Pas di kripto, pas di finance juga. Yang kedua, orang kenapa hancur di kripto? Simple jawabannya. Greedy. Orang hancur itu belum tentu bego loh. Ada beberapa teman bukan karena dia bodoh, dia nggak ngerti, karena dia ignoran, bukan. Tapi karena dia pure greedy. Lu bayangin event yang tahun lalu 10 Oktober, ingat kan? Ya, 10-10. Lu bayangin ada orang ngumpulin duit dari mungkin modalnya 10-20 ribu sampai 600 ribu. Dalam satu hari, boom, 600 ribu hilang semua. Liquid berarti? Liquidated jadi nol. Itu karena ditimpalin terus kan. I believe bull market ada extend. I believe bakal bull run. I believe bakal balik. Jadi depo terus nahan posisi. Wah gila sih. Sampai suatu waktu market tiba-tiba black swan sedikit. Blak. Habis semua. Karena apa? Greedy. Futures itu padahal ini bukan saya mengajarin kalian berjudi ya. Kamu punya 10 kartu. Satu kartu kamu masukin ke jari. Hilang jari gua. Ya udah ntar pelajari dulu. Lu jangan masukin jari kedua langsung. Terus tahu gitu loh. Kayak meme lah, mirip lah ya. Probability. Iya, kayak meme. Dan possibility. Nah gitu. I see. Padahal harusnya waktu itu kan wallet in profit kan udah 100% kan. Ya, saya 10-10 kan. Saya bahkan 10 Oktober saya masih nggak ngerti kenapa orang sedih. Saya lagi makan Haidilao ya. Kenapa sih pada lesu banget? Ternyata pada liquidate. Aku tidak merasakan apa-apa karena aku spot. Saya pakai cara konvensional, konservatif. Orang tua pergi beli barang saat murah dia simpan. Kalau udah mahal dia keluarin barangnya dia jualan. Selesai. Kayak zaman emas lah berarti. Ya, tidak ada leverage, tidak ada terbitkan surat hutang. Punya barang cuma 10 kilo beras, keluarin surat hutangnya 1000 kilo emas 1 ton. Ketika 1 tonnya goyang, habis semua 10 kilo, mau nangis dah kamu. Nggak mau gua. Nah, makanya saya dikenal penakut, saya konservatif. Saya pernah ada koin dulu tahun 2021. Dalam 12 hari naik 120%. Semingguan naik 120%, saya takut. Saya waktu itu beli 500 juta. Jadi 1,2 M. Saya jual semua. Di grup yang dalam main itu GameFi bro. Dulu game itu merasap. Anak-anak di game bilang. Si Andi mah penakut. Baru untung 120% udah keluar. Ini mah bisa 1000%. Siap. Ya udah gue bilang gak apa-apa. Gue memang penakut. So bagi saya 6. Masa semingguan naiknya 120% sih bro. Saya takut. Udah saya jadiin mobil, saya modalin lagi, saya ada beli mobil lah segala macam, jadiin lagi modal untuk trenching, akhirnya sekarang mungkin 500 juta, kalau saya nggak tarik sisa 2 juta apa sejutanya sekarang. Kalau nggak tarik ya? Iya. Itulah kripto ya teman-teman. Jadi siapa yang mau disalahkan kalau seperti itu, tanya diri sendiri ya. Iya. Itu terjadi sama gue juga NFT kok. Kagak ditarik. Wah Suki ya. Nggak ditarik. Oke. Nandi. Di saat ini, kalau orang mau mulai masuk kripto, itu saat yang tepat kan? Sekarang, belajar dulu. Maksudnya masuk bener-bener, apa sih kripto? Learn gitu loh. Oh ini sangat tepat sekali. Sangat tepat. Apa yang harus dilakukan, Di? Dan kenapa sangat yang tepat? Karena. Padahal semua orang lagi keluar nih. Ya, di saat itulah kesempatan itu telah datang. Oke. Kesempatan datang, jangan disia-siakan, masuk dan join komunitas yang bermanfaat. Dan mengerti sebenarnya apa yang terjadi dengan kripto dan lu harus inline dengan yang namanya community yang kamu gabung. Apapun community itu. Ya. Kalau community kamu itu sebenarnya cuma ada di bull market ya kamu tinggalkan gitu. Kalau bear market dia baru aktif nanti malah udah lagi siapin rudal buat atau uang untuk buy the dip ya. Itu community mungkin community yang tepat kalau saya bilang. Makanya kalau misalnya mau belajar itu dari bear market kemudian jangan serok dulu, bear market dulu, belajar. Setelah setahun, pas waktunya tahun depan bulan Mei, barulah kita pelan-pelan lihat market. Boleh nggak ya gue depo, gue coba beli coba gue simpen dikit 5 juta, 10 juta gitu. Nggak usah banyak-banyak. Learning dulu. Jadi learning curve-nya itu adalah kamu mengerti, kamu
cocok di market kripto 24 jam karena ada psikologi orang yang tidak bisa tidur karena dia mikir uangnya itu ngambang-ngambang terus di cloud dan itu 24 jam. Ada teman saya kira milih saham gitu. Karena dia bilang ini nggak make sense ini orang-orang kayak lu ya psikopat katanya. Yang duit lu udah ngambang-ngambang begitu lu masih bisa tidur katanya. Iya sih bro, gue bilang ya gue emang rada aneh sih otak saya bilang. Nah itu yang terjadi. Makanya saya melihat kripto saat yang paling tepat untuk belajar atau meningkatkan ilmu yang lu punya atau lu mau ekspansi otak lu gitu, leverage you punya knowledge saat bear market. Bear market menciptakan banyak miliarder baru di saat market sudah balik. Bull market hanya untuk cari uang yang receh-receh, habis itu nyangkut nangis. Terus nanti saling lapor polisi teman-teman ya. Nah, seperti biasa.